Salam pemirsa. Dari tanggal 12 hingga 15 Agustus 2022, Observatorium Meteorologi Pusat Cina Daratan mengeluarkan peringatan merah suhu tinggi terus-menerus dan suhu tertinggi di 11 provinsi, daerah otonom dan kota madya melebihi 40 derajat Celcius. Nilai suhu tertinggi dan jumlah hari suhu tinggi di banyak bagian negara memecahkan rekor. Pada tanggal 13 Agustus, suhu tertinggi di Chushan, Xi'an, Hubei mencapai 44,6 derajat Celcius. Ketinggian air di Sungai Yangtze bagian Wuhan mencapai rekor terendah untuk periode yang sama. Danau Tongting dan Danau Poyang memasuki musim kemarau lebih cepat dari jadwal, dan sungai-sungai di Anhui, Guizhou, Chongqing, serta provinsi dan kota lain berhenti mengalir. Peringatan merah suhu tinggi selama 4 hari berturut-turut. Suhu tertinggi di 11 provinsi, daerah otonom, dan kota madya melebihi 40 derajat Celcius. Pada pukul 18 pada tanggal 14 Agustus dan pukul 6 pada tanggal 15 Agustus 2022, Observatorium Meteorologi Pusat Cina Daratan mengeluarkan peringatan suhu tinggi berwarna merah. Diperkirakan pada siang hari pada tanggal 15 Agustus, Cekungan Turpan Xinjiang dan Cekungan Xinjiang Selatan, Shaanxi Tengah dan Selatan, Shanxi Selatan, dan Hebei Tengah suhu tertinggi di selatan, Beijing, Shandong Selatan, Henan, Anhui, Jiangsu, Shanghai, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Sichuan Tengah dan Timur, Chongqing, Guizhou Timur, Guangxi Utara, dan Guangdong Utara akan menjadi 35 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Di antaranya bagian timur Sichuan, Chongqing Tengah dan Barat, Shanxi Selatan, Henan Tenggara, Anhui Tengah dan Selatan, Jiangsu Selatan, Hubei Tenggara dan Barat Laut, Hunan Utara, Timur Laut Jiangxi, Zhejiang Tengah dan Utara, dan Cekungan Turpan Xinjiang. Suhu tertinggi bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius. Pada pukul 6 pada tanggal 13 Agustus 2022, Observatorium Meteorologi Pusat terus mengeluarkan peringatan merah suhu tinggi. Diperkirakan siang hari pada tanggal 13 Agustus Tenggara Shanxi, Sichuan Timur, Chongqing, Hubei Barat dan Tenggara, Hunan Utara, Jiangxi Utara, Anhui Tengah dan Tenggara, Jiangsu Selatan, Shanghai, Zhejiang Tengah dan Utara, dan tempat-tempat lain mencapai 40 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius, dan area lokal melebihi 42 derajat Celcius. Pada pukul 18 tanggal 12 Agustus 2022, Observatorium Meteorologi Pusat mengeluarkan peringatan merah suhu tinggi pertama pada tahun 2022. Suhu tertinggi di beberapa bagian Shanxi, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, dan tempat lain bisa mencapai 40 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Lokal bisa melebihi 42 derajat Celcius. Pada tanggal 12 Agustus, suhu tinggi di atas 35 derajat Celcius terjadi di Cina Utara bagian selatan hingga Jiangnan dan Cekungan Sichuan, Shanxi Tengah dan Selatan, serta Mongolia dalam bagian barat dengan suhu berkisar antara 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius di sebagian besar wilayah. Chongqing Barat Daya dan Utara, suhu lokal di Shanxi Tenggara, Hubei Barat, Anhui Tenggara, Jiangsu Selatan, dan Zhejiang Tengah dan Utara mencapai 41 derajat Celcius hingga 43 derajat Celcius. Di antaranya, suhu lokal di Chushan, Hubei mencapai 44,3 derajat Celcius. Pada tanggal 14 Agustus, Observatorium Meteorologi Pusat telah mengeluarkan peringatan suhu tinggi selama 25 hari berturut-turut. Menurut Chen Lichuan, Kepala Peramal dari Pusat Iklim Nasional, durasi proses suhu tinggi regional pada tahun 2022 akan melebihi 62 hari pada tahun 2013, menjadikannya proses suhu tinggi terpanjang sejak tahun 1961. Suhu tinggi di banyak tempat memecahkan rekor. Hubei Chushan 44,6 derajat Celcius, Xinjiang Toksun 46,6 derajat Celcius. Pada tanggal 13 Agustus 2022, data dari 2.418 stasiun pengamatan meteorologi nasional di Tiongkok dari pukul 11 hingga 16 menunjukkan bahwa suhu tertinggi di 10 tempat teratas dalam daftar suhu tinggi telah melebihi 42,5 derajat Celcius.
Di antara 10 stasiun pengamatan meteorologi teratas, Chongqing memiliki 4 tempat dalam daftar, dan Hubei, Shanxi, dan Sichuan masing-masing menempati peringkat kedua. Di antara mereka, Hubei Chusan menempati peringkat pertama dengan 43,9 derajat Celcius. Data pemantauan dari Biro Meteorologi Hubei menunjukkan bahwa pada pukul 16.37 tanggal 13 Agustus, suhu tertinggi di stasiun Chusan di Xi'an, Hubei mencapai 44,6 derajat Celcius dan Chusan kembali memecahkan rekor suhu tinggi. Pada sore hari tanggal 12 Agustus sehari sebelumnya, suhu tertinggi di stasiun Chusan telah mencapai 44,3 derajat Celcius, membuat rekor baru untuk suhu tertinggi di Hubei. Sejak catatan meteorologi, rekor asli adalah 43,4 derajat Celcius di Chusan pada tanggal 20 Juli 1966. Selain itu, pada tanggal 13 Agustus, suhu di banyak tempat di Hubei mencapai titik tertinggi baru sejak 2022, seperti 42,9 derajat Celcius di Baokang, 42,4 derajat Celcius di Fangxian, dan 41,9 derajat Celcius di Yunxi. Menurut data suhu tertinggi sejak Chongpu pada tahun 2022 disisir oleh China Weather New York, 5 dari 10 stasiun terpanas di negara itu berasal dari Xinjiang, dan suhu tertinggi di Toksun mencapai 46,6 derajat Celcius. Mulai tanggal 13 Agustus pagi, Shanghai akan mengalami 40 hari suhu tinggi di atas 35 derajat Celcius pada tahun 2022, 6 hari di atas 40 derajat Celcius, dan suhu maksimum ekstrim adalah 40,9 derajat Celcius yang akan muncul pada tanggal 13 Juli. Sejak Juli, Chongqing telah mengalami 2 putaran cuaca suhu tinggi. Suhu ekstrim di banyak tempat telah mencapai di atas 40 derajat Celcius dan melampaui nilai tertinggi pada periode yang sama. Jumlah rata-rata hari suhu tinggi telah mencapai 29,3 hari, yang kedua terbanyak dalam periode yang sama sejak 1951, kedua setelah 2006, 30,2 hari. Suhu tertinggi muncul di Beibei pada 11 Agustus, mencapai 43,7 derajat Celcius. Suhu maksimum harian di Kabupaten Fengxi, Distrik Tongnan, dan tempat-tempat lain juga melebihi nilai ekstrim historis. Rata-rata jumlah hari dengan suhu tinggi di atas 35 derajat Celcius di Zhejiang adalah 31 hari, dan rata-rata jumlah hari di atas 38 derajat Celcius adalah 16 hari. Keduanya merupakan yang terbanyak dalam periode yang sama dalam sejarah. Sungai di Anhui, Guizhou, dan Chongqing berhenti mengalir. Pada 14 Agustus 2022, jaringan berita Anqing di Anhui melaporkan bahwa cuaca cerah, panas, suhu tinggi dan sedikit hujan yang terus-menerus menyebabkan banyak sungai utama di Kabupaten Huaning berhenti mengalir, dan 8 kota di sepanjang jalur tersebut mengalami kesulitan dalam irigasi pertanian dan air domestik. Sungai trailer Tongcheng Sungai telah terputus, dan sawah di sepanjang sungai umumnya terkena kekeringan. Data dari Biro Pemeliharaan Air Anqing menunjukkan bahwa pada pukul 8 tanggal 11 Agustus, ketinggian air di stasiun Anqing di Sungai Yangtze adalah 8,41 meter, lebih rendah 5,36 meter dari periode yang sama tahun sebelumnya. Ketinggian air Sungai Yangtze rendah dan air di hulu Sungai Anhui rendah, yang membuat permukaan air Sungai Anhui yang terhubung dengan Sungai Yangtze lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya, dan bahkan beberapa cabang sungai terputus. Penanggung jawab Biro Konservasi Air Anqing yang relevan mengatakan bahwa ada 2 alasan utama rendahnya permukaan air Sungai Wan. Pertama adalah berkurangnya air yang datang dari hulu dan aliran sungai yang kecil efek kura-kura. Kantor Pusat Pengendalian Banjir dan Kekeringan Kabupaten Qingyang di kota Chichou, Provinsi Anhui, memberitahukan pada tanggal 10 Agustus bahwa tidak ada curah hujan efektif sejak 27 Juli di Kabupaten Qingyang. Pada periode yang sama tahun itu, 52,2 mm, turun 97%, dan tingkat kekeringan meteorologi adalah kekeringan sedang. Masih belum ada curah hujan efektif di minggu depan. Daerah padi yang terkena dampak kekeringan telah mencapai lebih dari 70.000 MU. Sungai Qixing dan Sungai Shishan telah terputus sebagian, dan beberapa kota telah mengaktifkan sumber air cadangan dan pasokan air terkonsentrasi untuk orang-orang yang mengalami kesulitan air minum sementara.
Menurut Chinese The Paper, karena cuaca suhu tinggi yang terus-menerus, pada pukul 8 pada tanggal 12 Agustus, 7 sungai di Chongqing telah berhenti mengalir, 1 reservoir telah mengering, 476 sumur elektromekanis kekurangan air, dan 276.000 orang dan 82.400 sumur besar ternak mengalami kekeringan, kesulitan air minum sementara. Di Queqiao, karena pengaruh terus-menerus dari cuaca suhu tinggi yang ekstrim, sungai dan sungai di hulu tempat pemandangan air terjun besar di kawasan wisata Chisui Tanxia di Cunyi mengering, dan tempat indah itu berhenti beroperasi pada tanggal 13 Agustus. Danau Tongting dan Danau Poyang memasuki musim kemarau lebih cepat dari jadwal, dan ketinggian air di Sungai Yangtze bagian Wuhan adalah yang terendah dalam sejarah selama periode yang sama. Di Hunan, dipengaruhi oleh penurunan aliran air dari hulu Sungai Yangtze dan suhu tinggi yang terus-menerus dan sedikit hujan, ketinggian air Danau Tongting turun selama lebih dari 40 hari berturut-turut, jatuh di bawah ketinggian air kering 24,50 meter dan memasuki musim kemarau 4 bulan lebih cepat dari jadwal. Pada pukul 15 tanggal 13 Agustus 2022, ketinggian air stasiun Tongting Lake Chenglingchi adalah 23,95 meter, level air terendah dalam periode yang sama dalam 30 tahun terakhir. Ketinggian air yang kering juga menyebabkan beberapa anak sungai dan saluran utama di bagian utara Danau Tongting berhenti mengalir. Pada 6 Agustus 2022, Pusat Pemantauan Hidrologi Provinsi Jiangxi mengumumkan bahwa Danau Poyang memasuki musim kemarau lebih cepat dari jadwal. Pada pukul 2 pada hari yang sama, ketinggian air di stasiun perwakilan Danau Poyang, Stasiun Jingxi, turun menjadi 11,99 meter, yang merupakan level air terendah dalam catatan periode yang sama. Area dasar danau yang luas tersingkap di banyak perairan Danau Poyang, dan banyak dasar danau telah menjadi padang rumput. Pada tanggal 23 Juni 2022, ketinggian air tertinggi dalam setahun di stasiun Jingxi di Danau Poyang adalah 19,43 meter, yang lebih tinggi 2,81 meter dari rata-rata untuk periode yang sama tahun itu. Dipengaruhi oleh suhu tinggi yang terus-menerus dan curah hujan yang rendah dan kurangnya air dari Sungai Yangtze, permukaan air Danau Poyang turun dengan cepat dan ketinggian air berubah dari tinggi ke rendah mulai 9 Juli. Sejak 23 Juni, ketinggian air stasiun Danau Jingxi Poyang telah turun 7,44 meter dalam waktu 44 hari, dengan penurunan harian rata-rata 0,17 meter. Pada pukul 2 pada tanggal 6 Agustus, ketinggian air stasiun Danau Jingxi Poyang telah turun menjadi 11,99 meter, yang merupakan tahun musim kemarau paling awal, 22 Agustus 2006, 16 hari lebih awal. Menurut informasi dari Kantor Pusat Pengendalian Banjir dan Bantuan Kekeringan Wuhan, pada pukul 18 tanggal 13 Agustus 2022, ketinggian air di stasiun Hankau di Sungai Yangtze adalah 17,55 meter, dan ketinggian air saat ini di bagian Wuhan di Sungai Yangtze. Sungai Yangtze adalah yang terendah dalam sejarah untuk periode yang sama sejak pencatatan hidrologi dimulai. Penanggung jawab Kantor Pusat Pengendalian Banjir dan Bantuan Kekeringan Wuhan mengatakan bahwa setelah Sungai Yangtze memasuki musim banjir utama pada tahun 2022, ketinggian air terus menurun dan ada fenomena langka, musim kemarau terbalik selama banjir, yang sangat tidak normal. Sampai di sini dahulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.